Esok paginya, Charlotte terbangun dari tidurnya, merasakan sentuhan lembut di keningnya. Kelopak matanya perlahan terbuka. Dalam kantuknya, dia mengira itu Brian karena semalam Brian lah yang setia duduk di samping tempat tidurnya. Namun, ketika pandangannya mulai jelas dan melihat siapa yang ada di depannya, tubuh Charlotte langsung menegang. Sergio. Tanpa berpikir, Charlotte menepis tangan Sergio dengan kasar. "Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu," katanya dengan suara yang terdengar penuh kemarahan dan jijik. Sergio tidak membalas. Dia hanya menatap dalam-dalam ke mata Charlotte, yang tampak bengkak karena tangisan yang tak kunjung reda dari malam sebelumnya. Sunyi. Sergio menghela napas pelan. Dia meremas tangannya, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Waktu aku bangun, Delilah ada di sampingku." Charlotte segera memotong. "Terus, itu urusanku. Kamu menghamili dia juga, kan? Penjahat kelamin." Charlotte melemparkan sindiran penuh kebencian, tapi Sergio tidak terprovokasi. Dia tahu, ini semua datang dari luka yang belum sembuh. Luka yang ia sebabkan. "Aku tahu kamu marah. Tapi, kenapa kamu tidak memberitahu papa dan mamamu?" Charlotte tertawa sinis, tanpa sedikit pun menyembunyikan dinginnya hatinya. "Memang kalau aku memberitahu mereka, kamu akan dihukum. Apa kamu akan dipenjara? Atau dihukum mati? Tidak mungkin. Kamu kan Sergio Sebastian Ross, orang paling penting di kediaman Ross. Kamu pewaris keluarga Ross. Tidak ada yang akan berani menyentuhmu, meski kamu salah. Kamu terlalu berharga buat disalahkan." Sergio menggertakkan giginya, merasa terpojok. "Setidaknya aku bisa menikahimu." Kemarahan Charlotte meledak. "Menikahi?" Charlotte mengambil bantal di dekatnya dan melemparkannya ke wajah Sergio. "Aku tidak sudi menikahi pemerkosa sepertimu. Lagi pula, kamu sudah menyentuh wanita lain. Jangan pernah bermimpi aku akan setuju. Dengar." Sergio mengepal kedua tangannya, menahan diri agar tidak terpancing amarah yang juga membara di dalam dirinya. Dia memandang Charlotte, yang tampaknya masih terperangkap dalam trauma malam itu. Suaranya rendah, penuh dengan tekad. "Kalau aku bisa membuktikan aku tidak menyentuh Delilah, apa kamu akan mau menikah denganku?" Charlotte terdiam, hanya memalingkan wajahnya ke arah lain. Ia tidak ingin mendengar lebih jauh. Tapi Sergio tidak menyerah. "Aku anggap diamnya kamu itu setuju, Uban. Aku akan buktikan kalau aku tidak pernah meniduri dia." Charlotte mendengus. "Bagaimana caranya? Kamu tiba-tiba mau bilang kamu ingat malam itu? Jangan bodoh." "Tidak, aku memang tidak ingat. Tapi aku cukup yakin aku tidak menyentuhnya." "Dari mana kamu bisa yakin?" tantang Charlotte, matanya menatap Sergio dengan penuh kebencian dan keraguan. "Setelah aku pergi dari pesta itu, bisa saja kamu memang masih belum puas terus meniduri siapa saja di depan matamu." Sergio menatapnya lurus-lurus. "Tidak. Tahu dari mana? Karena kamu satu-satunya yang ada di pikiranku selama bertahun-tahun, cewek uban." Kata-kata Sergio bagaikan petir di siang bolong bagi Charlotte. Charlotte terpaku. "Apa?" Sergio menundukkan kepala. Mengalihkan pandangan dari Charlotte, namun akhirnya mengaku dengan suara yang nyaris bergetar. "Aku menyukaimu." Charlotte mengerutkan keningnya, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Hah? Sejak umurku 12 tahun, aku sudah menyukaimu." Charlotte terkesiap. "Menyukai aku? Kamu? Kamu yang selalu mengejekku dengan sebutan, ubanan." Sergio tersenyum getir. "Aku mengejek rambutmu karena aku menyukainya.
Dan aku menyukaimu, Charlotte. Ia berhenti sejenak, berusaha meredakan gemetaran di tangannya. Aku patah hati waktu kamu punya pacar, sampai-sampai aku menangis pada Brian. Kamu tidak tahu betapa besar keinginanku membunuh semua pacarmu itu. Aku benci semuanya. Kenapa menurutmu sampai sekarang aku belum punya pacar? Karena aku betah jadi jomblo. Tidak. Aku hanya tidak mau dengan siapapun kalau itu bukan kamu. Charlotte menelan ludah. Ini tak masuk akal. Bagaimana mungkin Sergio, orang yang selama ini ia anggap sebagai musuh, menyukainya? Aku menghindari semua gadis yang datang padaku, tapi aku juga tidak pernah punya keberanian untuk mengaku padamu. Karena kamu seperti saudara bagiku. Dan aku selalu merasa kamu tidak akan pernah menyukaiku. Kentara dari caramu membalasku selama ini, kamu tidak menganggapku lebih dari teman. Aku mencintaimu sendirian, jadi aku diam saja. Charlotte berusaha mencerna pengakuan ini. Sergio menyukainya. Selama ini. Lottie, panggil Sergio pelan. Charlotte menelan ludah, hatinya terasa berat mendengar namanya dipanggil seperti itu. Aku memang tidak ingat apapun soal malam itu. Tapi aku tahu satu hal, kalau aku menyentuhmu, aku tidak akan menyentuh wanita lain. Tidak akan pernah. Charlotte menatap Sergio tanpa kata. Ada ketulusan di matanya yang sulit diabaikan. Karena selama 26 tahun hidupku, satu-satunya wanita yang aku inginkan hanya kamu. Charlotte duduk diam di kursi pesawat, menatap kosong pada hamparan awan di luar jendela. Ucapan Sergio dari kemarin terus terngiang di benaknya, seperti kaset yang berulang tanpa henti. Aku menyukaimu. Kata-kata itu terus memutar dalam kepalanya, seolah menolak pergi. Charlotte menghela napas panjang, mencoba memahami maksud dari pengakuan Sergio. Apa itu? Bagaimana bisa seseorang yang selama ini ia anggap saudara tiba-tiba berkata seperti itu? Kebingungan melandanya. Ia memang tahu hubungan mereka selalu rumit, lebih seperti musuh dan sahabat dalam satu paket. Tapi cinta, itu terlalu sulit untuk dipahami. Apa Sergio hanya mengucapkan itu untuk membujuknya? Untuk membuatnya memaafkan? Aku tidak tahu. Aku mana bisa membaca pikirannya, gumamnya pelan dalam hati. Suara Brian tiba-tiba memecah. Lamunannya. Lottie, kamu sempat menyebut sesuatu tentang Dante. Apa maksudmu? Charlotte tersentak, matanya berkedip cepat, kembali ke realitas. Pandangannya tanpa sengaja bertemu dengan Sergio yang duduk di dekatnya. Tapi secepat itu pula ia berpaling, seolah menolak adanya kontak apapun. Dengan nada rendah, dia menjawab, Dante. Dia berusaha memperkosa aku. Ruangan seketika terasa hening, seperti semua suara terhenti sejenak. Sergio menegang, matanya membulat, menahan kemarahan yang membara di dalam dada. Namun, dia tetap diam. Tapi aku menendang selangkangannya, lanjut Charlotte dengan dingin, tanpa emosi. Dan aku melempar matanya pakai sepatu heelsku. Setidaknya sekarang, dia pasti buta sebelah. Keheningan kembali menyelimuti mereka, sampai akhirnya suara rendah Sergio terdengar, penuh ancaman. Akan kubunuh dia. Matanya berkilat penuh dendam. Brian, cari si brengsek itu. Seret dia ke depanku secepatnya. Charlotte hanya mendengus kecil, seakan tak terkesan dengan ancaman Sergio. Bunuh juga dirimu sendiri, ujarnya, nadanya sedingin es. Karena yang lebih menyakitkan adalah saat kamu melakukannya. Sergio membuka mulutnya, hendak membalas, tapi Charlotte memotong lebih dulu. Cih, katanya mau menebus dosamu. Loncat saja dari pesawat ini.
Kalau kamu hidup setelah itu, aku mungkin akan memaafkanmu. Dan, siapa tahu, aku bahkan mungkin akan menikah denganmu. Brian menatap Charlotte, terperangah, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Namun, lebih mengejutkan lagi ketika Sergio berdiri dari tempat duduknya. Oke. Brian langsung panik. Hei, hei, hei. Jangan gila, Sergio. Namun, Sergio tampaknya sudah kehilangan kesabaran. Dia berbalik, berjalan menuju pintu pesawat. Aku capek dimusuhi begini, jadi biar aku loncat saja. Mungkin itu bisa membuat ubanan itu bahagia. Charlotte mencuri pandang ke arah Sergio yang benar-benar serius dengan ucapannya. Dan tanpa sadar, sudut bibirnya terangkat sedikit. Ada yang aneh, tapi entah bagaimana, Sergio yang hendak melakukan hal konyol itu justru terlihat lucu di matanya. Dia tidak berubah, tetap konyol. Sementara itu, kekacauan mulai terjadi gara-gara ucapan Charlotte. Hei! Lepaskan aku! Sergio mulai berteriak, meronta dari pegangan kru kabin yang mencoba menahannya. Biar aku loncat saja sekalian. Setidaknya kalau aku mati, semuanya selesai. Sergio, tolong jangan gila. Nasib keluarga Ross ada di pantatmu. Halah. Persetan. Kalau kita pulang, aku juga bakal dibunuh oleh ayah, bundaku, Mama Alice, dan Paman Damian. Mending aku loncat sekarang. Sergio, berhenti bercanda. Aku tidak bercanda. Sergio terus memberontak, wajahnya merah padam, jelas serius dengan niat gilanya. Kru pesawat dan Brian berusaha mati-matian menahan Sergio. Sementara Charlotte, yang menyaksikan semua ini dari tempat duduknya, malah tetap tenang bahkan terlihat menikmati kekacauan yang ia ciptakan. Dengan nada dingin, dia berteriak dari tempat duduknya, "Loncat, Sergio. Ayo loncat. Kamu bilang mau membuktikan kamu menyesal, kan? Loncat. Lottie, hentikan. Cabut ucapanmu tadi." Teriak Brian, hampir putus asa. Namun, Charlotte hanya menatap Sergio dengan datar. Ogah. Loncat sana. Mati sekalian. Oke. Begitu pesawat mendarat, Charlotte langsung berdiri dari kursinya. Tangannya cepat-cepat meraih tas kecilnya, namun tiba-tiba ia merasa tubuhnya terhuyung. Hampir saja jatuh jika tak ditangkap oleh seseorang. Hati-hati, ucap Sergio, suaranya lembut, penuh perhatian. Mendengar itu, tubuh Charlotte malah merinding. Ia cepat-cepat mendorong Sergio menjauh, menolak disentuh. Aku bisa sendiri, gumamnya ketus, meski gerakannya terlihat sedikit goyah. Charlotte kembali melangkah, berusaha tegar, tapi naas, kakinya malah keseleo, membuatnya kembali terjatuh kali ini, lebih parah. Sekali lagi, ia mendarat di pelukan Sergio. Bahkan semesta membawamu ke pelukanku, ubanan, celoteh Sergio dengan nada menggoda. Berisik. Diam. Balas Charlotte dengan tatapan dingin. Jangan sok merasa semuanya sudah baik-baik saja. Aku belum memaafkanmu. Dan aku juga tidak akan memaafkan kamu. Sergio terdiam seketika. Ia menghela napas panjang, menahan diri. Dia tahu Charlotte marah, dan dia juga tahu, kemarahannya wajar. Ia salah, dan tak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki segalanya begitu saja. Tapi paling tidak, sekarang ia bersyukur Charlotte mau pulang bersamanya. Di sisi lain, Charlotte diam-diam merasakan sesuatu yang tak biasa. Kepalanya berdenyut pusing, perutnya mual. Penerbangan ini entah kenapa lebih melelahkan daripada biasanya, dan berkali-kali ia hampir jatuh, namun dengan susah payah mempertahankan langkahnya yang terkesan tetap tegar.
Aku butuh Brian, pikirnya. Kalau Brian yang gendong, aku mau. Bri. Charlotte baru saja hendak memanggil nama Brian ketika tiba-tiba tubuhnya diangkat ke udara tanpa peringatan. Kia! Teriaknya spontan. Matanya terpejam, mual di perutnya semakin parah. Sergio mengangkatnya seperti mengangkat bola kapas. Aku bawa kamu turun, ucapnya, berjalan menuruni tangga pesawat dengan langkah santai. Sergio. Turunkan aku. Bentak Charlotte, marah. Tidak mau, jawab Sergio tanpa peduli, melanjutkan langkahnya. Kamu pucat sekali sekarang, cewek ubanan. Kamu hamil. Kalau kamu jatuh dan kenapa-napa, bagaimana? Charlotte mendengus, memutar matanya dengan jengkel. Lebay. Kalau aku jatuh, paling lututku yang lecet. Kecuali kalau ada tombak runcing mengarah ke perutku, baru itu bahaya. Sergio menatapnya serius. Memangnya jatuh dan lecet tidak sakit? Charlotte terdiam, terkejut. Biasanya Sergio akan tertawa terbahak-bahak kalau dia tersandung. Dia yang paling keras mengejek saat Charlotte terkena masalah, menyebutnya lemah. Tapi sekarang, dia malah sok peduli, pikir Charlotte, bingung. Apa yang sebenarnya dia pikirkan sih? Maksudku, masa sih dia suka aku? Masa sih? Masa iya? Sergio adalah pria yang sulit ditebak, dan itu membuat Charlotte semakin enggan mempercayainya. Sergio selalu memiliki sisi yang misterius, seolah selalu menyimpan sesuatu yang tak pernah bisa ia pahami. Namun di saat bersamaan, ada ketulusan yang terpancar dari sorot matanya, sesuatu yang membuat Charlotte tidak bisa sepenuhnya memalingkan diri darinya. Setelah Sergio meletakkan Charlotte di kursi mobil, ia menunduk, menatapnya dengan serius. Tatapannya tak seperti biasanya. Hei, Uban, panggilnya lembut. Charlotte mendongak, bertatapan langsung dengannya. Ada rasa penasaran, sekaligus waspada. Tanpa diduga, Sergio berkata, "Jangan takut." Charlotte tersentak. Kata-kata itu masuk lebih dalam daripada yang ia bayangkan. "Apa maksudmu?" gumamnya. Sergio melanjutkan, suaranya pelan namun tegas. "Akulah yang salah karena menyakitimu. Akulah yang seharusnya malu karena melakukan perbuatan seburuk itu padamu. Kamu tidak perlu malu. Akulah yang harus menanggung akibat dari perbuatanku, bukan kamu. Walaupun memang kamu hamil karena aku, tapi itu bukan salahmu. Kamu tetap berharga, selalu berharga. Jadi jangan takut. Akulah yang akan dimarahi, bukan kamu." Charlotte tak bisa membalas. Lidahnya keluh. Ia berusaha keras menahan air mata yang tiba-tiba ingin mengalir. Perasaan yang selama ini terpendam begitu dalam mulai menguap perlahan. Tanpa disadari, Sergio telah menyentuh sesuatu yang Charlotte sembunyikan dalam hatinya. Perasaan takut dan cemas menghadapi orang tuanya, perasaan tak berharga karena kesalahan yang dibuat, semuanya menggerogoti Charlotte dalam diam. Dan kini, Sergio, pria yang selalu ia anggap musuh, justru mengungkapkan pemahaman yang bahkan Charlotte sendiri tak mampu ucapkan. Namun, Charlotte tetap tak ingin menyerah begitu saja. Ia membuang wajahnya, menatap keluar jendela dengan mata yang berkilat. "Aku tetap belum memaafkanmu," katanya, mencoba menutupi kerentanannya. Sergio tersenyum tipis, pahit. "Kamu tak perlu memaafkanku," bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. "Cukup tahu saja kalau aku di sini. Aku bersamamu." Charlotte mendorong wajahnya keluar dari mobil. "Aku tidak mau bersamamu. Sana naik mobil yang lain." Meskipun begitu, setelah Sergio pergi, diam-diam Charlotte merasa lega. Lega karena Sergio tidak
meninggalkannya menjalani ini sendirian.